Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman da'iman laki ya habiballah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabati PW Fatayat Jawa Timur yang saya cintai dan juga segenap yang menonton pada video ini. Ada dalam sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Apapun yang ada yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang diletakkan Al-Quran atau yang membersamai dengan Al-Quran, maka di dalamnya akan menjadi sesuatu yang mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Al-Quran dibawa oleh seorang malaikat yang bernama Malaikat Jibril, maka dia disebut Ruhul Amin, malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Al-Quran juga diberikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia di antara para Nabi. Al-Quran diturunkan pada sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar, atau juga malam Nuzulul Quran, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia dan malam yang paling istimewa. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka bersamalah dengan Al-Quran. Teman-teman, di sini saya mendapatkan amanah dari teman-teman PW Fatayat Jawa Timur untuk menyampaikan sedikit sharing mengenai malam Nuzul Quran dan kemuliaannya. Berdasarkan beberapa redaksi oleh para imam kita, para mujtahid kita, mengenai turunnya Al-Quran, memang ada beberapa versi, tapi tentu tidak mengesampingkan bagaimana kita memuliakan Al-Quran dan kapannya Al-Quran turun. Al-Quran diturunkan dengan dua cara, dengan cara sekaligus, dengan cara yang berangsur-angsur. Untuk cara yang sekaligus ini ada dua versi, ada dua malam yang perlu dimuliakan, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit yang pertama, maka ini disebut dengan Lailatul Qadar. Dan malam yang berikutnya yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit satu kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan pada seluruh manusia, ini yang disebutkan dengan Nuzulul Quran. Maka tidak menjadi kesalahan bagi kita harus memeriahkan atau memuliakan Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Tidak ada salah, tidak ada overdosis dalam urusan ibadah, tidak ada overdosis dalam urusan doa, seperti itu. Jadi bahkan dalam urusan Nuzulul Quran sekalipun itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Kita berpijakan kepada seluruh malam pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia karena ditempati dengan Al-Quran, seperti itu. Termasuk juga kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur pun demikian selama 20 tahun. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, karena supaya kita tidak ada waktu untuk tidak memuliakan Al-Quran. Di sepanjang tahun kita memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran selama 20 tahun diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Jadi setiap hari pun kita memuliakan Al-Quran, disitulah afdalul dzikr. Fa inna afdalul dzikri qiraatul Quran. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya dzikir adalah membaca Al-Quran. Al-Quran pun juga keutamaannya banyak sekali, diantaranya akan menjadi syafaat bagi kita orang-orang yang membaca Al-Quran. Iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti di hari kiamat, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, selain karena memang Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi para nabi. Di antara para nabi, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang dianugerahkan kepada umat seluruh alam. Kenapa? Selain menjadikan syafaat bagi orang yang membacanya, tapi juga Al-Quran tidak ada kitab yang orisinalitasnya itu bisa terjaga sampai saat ini. Bahkan ilmu manusia pun kadang tidak bisa mencapai apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita selama ini belajar atau meneliti apa yang terjadi di dunia ini, semuanya referensinya dari Al-Quran. Bagaimana pergerakan rotasi bumi, bagaimana penciptaan makhluk-makhluknya Allah, bagaimana penciptaan hewan-hewan, bahkan hewan yang terkecil sekalipun, semuanya inspirasinya dari Al-Quran. Padahal ilmu itu tidak kunjung selesai, digali dalam bertahun-tahun, bahkan sampai saat ini tidak akan selesai. Tapi yang lebih hebat lagi adalah Al-Quran yang tetap bacaannya tidak berubah, tapi menjadi referensi untuk ilmu yang bertahun-tahun ini. Jadi
Al-Quran adalah sesuatu yang ajaib gitu ya, ajaib dan mukjizat yang paling besar yang bisa kita dapatkan hari ini. Bahkan ada disebutkan bahwa yuqal li sahibil Quran iqra wartaki warattil. Katakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana tartil kamu selama di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempat kamu nanti di surga, tingkatan kamu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Seperti itu. Jadi indah sekali cara kita memaknai Al-Quran. Meskipun tanpa iming-iming sekalipun kita membacanya pelan-pelan, itu pun menjadi obat bagi hati kita. Seperti yang kita ketahui, tombol hati ada 5. Yang pertama, moco Quran angen-angen sak maknane. Tapi perlu dihati-hati teman-teman, ketika kita sudah membaca Al-Quran, oke, kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan kita berharap kita bisa naik ke tempat kita sesuai dengan ayat yang kita baca. Tapi Al-Quran pun juga mengandung hukuman bagi pembacanya. Ketika apa? Ketika lam yuhallil halalahu walam yuharrim haramahu. Ketika kita membaca Al-Quran, kita paham arti dari Al-Quran ini seperti apa, dari terjemahannya juga kita memahami, tapi kita tidak bergeming dari apa yang dihalalkan oleh Allah dan kita tidak bergeming dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi tetap kita melakukan seperti kita tidak pernah membaca ayat Al-Quran seperti maknanya. Tetap tidak melakukan perubahan apapun setelah kita membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang seperti ini, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Wasyatul Mustafa, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang diadab sama halnya seperti adab dan nerakanya orang yang musyrik. Karena dia sebagai orang yang memahami tapi tidak mau mengamalkan di dalam hidupnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian juga teman-teman, di dalam Al-Quran juga bagaimana cara kita memaknai Al-Quran, karena Al-Quran tidak hanya ada di lisan, Al-Quran harusnya ada di dalam hati, dan Al-Quran juga diaplikasikan dalam perbuatan. Sebagaimana seringkali kita mendengarkan bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah berakhlak karena khuluqul Quran. Rasulullah berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Bukan berarti kemudian kita menyatakan sesuatu dengan ayat Al-Quran, kita mengatakan sesuatu dengan berkata-kata dengan ayat Al-Quran, tidak demikian. Tapi Al-Quran benar-benar diresapi menjadi perilaku kita sehari-hari. Bagaimana Al-Quran menyuruh kita menjadi orang yang baik, bagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk menjadi orang yang menahan amarah, apalagi ini di bulan puasa. Bagaimana kita menjadi orang yang disuruh oleh Al-Quran menjadi orang yang saling memaafkan antar sesama, itu ada semua di dalam Al-Quran. Selain kita membaca Al-Quran dan kita mendapatkan syafaat dalam Al-Quran, kita pun juga mendapat syafaat bagi yang berakhlak seperti akhlak Al-Quran, yaitu Rasulullah. Demikian. Terakhir dari saya, tidak perlu kita kemudian menghinakan agama kita dengan cara kita menginjak-injak Al-Quran. Tidak kemudian dengan cara kita tidak menghormati Al-Quran, tidak meletakkan Al-Quran dengan semestinya. Bukan dengan cara itu kita menghinakan Al-Quran, tapi kita menghinakan Al-Quran dan penciptanya. Itu bisa jadi dengan hanya karena kita takut besok kita tidak bisa makan, hanya karena besok kita takut rezeki kita tidak terjamin. Itu cara menghinakan kita adalah dengan Al-Quran. Cara kita menghina Al-Quran, cara kita menghina Allah, itu cukup demikian. Tidak perlu dengan simbolik kita menginjak Al-Quran dan sebagainya, tidak. Tapi dengan kita khawatir esok kita seperti apa, kita khawatir besok kita tidak mendapatkan rezeki, kita khawatir besok keluarga kita tidak makan, itu adalah cara yang paling pahit menghina agama Islam, menghina Al-Quran dan penciptanya. Demikian teman-teman, muliakan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Terima kasih, thank you for having. Terima kasih untuk teman-teman PW Fatayat Jawa Timur. Terus sukses dan terus berjaya dengan Al-Quran dan dengan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.